Terima kasih yang telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan di 7.1 yaitu multiplexing and the multiplexing. Penggunaan teknik multiplexing adalah memungkinkan jika kapasitas saluran tersebut lebih tinggi dari kecepatan data dari sumber data tunggal. Perhatikan contoh dari sistem komunikasi di mana ada 3 sumber data yang akan ditunjukkan pada gambar 7.1. Ini adalah gambar dari proses multiplexing and the multiplexing. Secara garis besar, dari beberapa data yang ditransmisikan akan digabungkan oleh multiplexing atau yang disingkat dengan MUX. Kemudian baru data yang ditransmisikan melalui media transmisi menuju ke demuk atau multiplexing. Dari data yang diterima oleh the multiplexing akan diuraikan kembali data seperti awal. Yang selanjutnya yaitu di 7.2 yaitu frekuensi. Ini adalah proses dari frekuensi division multiplexing, di mana sinyal 1 diterjemahkan ke pita frekuensi 1, sinyal 2 diterjemahkan ke dalam pita frekuensi 2, dan sebagainya. Pada sisi penerima, sinyal dapat dipisahkan menggunakan filter yang disebut dengan demuk. Dan sinyal 1 dapat diperoleh dengan melewatkan sinyal multiplexing melalui filter yang melewati hampa pita frekuensi 1. Nah, selanjutnya yaitu FDM digunakan dalam transmisi TV kabel, di mana sinyal yang sesuai keseluruhan TV yang berbeda multiplexing dan dikirim melalui kabel. Pada penerima TV, dengan menerapkan filter, sinyal saluran tertentu dapat dilihat. Radio dan transmisi TV juga dilakukan dengan menggunakan FDM, di mana setiap stasiun menyiarkan diberikan sebuah band kecil dalam spektrum frekuensi. Pusat frekuensi dari band ini dikenal sebagai frekuensi pembawa. Di gambar 7.3 menjelaskan bagaimana beberapa kanal suara dapat dikombinasikan menggunakan FDM. Setiap saluran suara menempati bandwidth 3,4 kHz. Namun setiap saluran diberi bandwidth 4 kHz. Saluran suara kedua adalah frekuensi diterjemahkan ke band 4 sampai kHz. Demikian pula saluran ketiga diterjemahkan dalam bandwidth 8 sampai 12 kHz dan sebagainya. Bandwidth yang sedikit lebih tinggi diberikan kepada 4 kHz bukan 3,4 kHz, terutama karena saling sulit untuk merancang filter akurasi tinggi. Yang selanjutnya yaitu di 7.3 menjelaskan tentang time division multiplexing. Dalam division multiplexing sinkron waktu atau yang disingkat dengan TDM, sinyal digital digabungkan dan dikirim melalui saluran komunikasi. Pertimbangkan kasus satu sistem komunikasi yang ditujukan pada gambar 7.4. Di gambar 7.4 yaitu menjelaskan tentang
cara kerja dari tim division multiplexing, di mana ada 3 sumber data menghasilkan data pada 64 kbps menggunakan modulasi kode pulsa atau yang disingkat dengan PCM. Setiap sampel akan menjadi 8 bit dan kepanjangan waktu antara dua sampel berturut-turut adalah 125 mikrotik. Tugas dari MUX adalah untuk mengambil nilai 8 bit sampai saluran pertama dan 8 bit dari saluran kedua dan kemudian 8 bit dari saluran ketiga. Sekali lagi kembali kepada saluran pertama. Karena sampel tidak boleh hilang, tugas dari MUX adalah untuk menjelaskan pemindahan semua saluran dan mendapatkan 8 bit dari nilai sampel dalam 125 mikrodetik. Ini aliran bit dikombinasikan dikirim melalui media komunikasi. Para MUX melakukan operasi memindai dan mengumpulkan data dari setiap sumber data dan juga memastikan bahwa tidak ada data yang hilang. Hal ini dikembangkan sebagai pembandingan waktu multiplexing. Output dari MUX adalah bit stream yang terus-menerus. 8 bit pertama sesuai dengan channel 1, 8 bit berikutnya sesuai dengan channel 2, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu cara kerja dari public switch telepon. Ini adalah gambar atau cara kerja dari tim division multiplexing of fans channel, di mana ada beberapa channel mulai dari channel 0 sampai channel 31. Setiap channel membawai 64 kbps. Mulai dari channel 1 sampai channel 31, dia langsung masuk atau mentransmisikan ke multiplexing. Dari multiplexing nanti langsung dialirkan ke dalam the MUX. Dari the MUX itu nanti dipisahkan lagi atau diuraikan lagi sesuai dengan channel seperti semula. Ini adalah contoh dari tabel digital hierarchy of the carrier, di mana level 1 membawai 24 channel. 24 channel itu nanti akan dikalikan 64 kbps, sehingga akan menemukan jumlah atau data resource sebanyak 1544 Mbps dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu di 7.31, yaitu menjelaskan tentang statistical time division multiplexing. Dalam TDM dibahas di atas, masing-masing sumber data diberikan slot waktu di mana data yang sesuai dengan sumber data yang dilakukan. Jika sumber data tidak memiliki data untuk mengirimkan data, slot yang kosong untuk membuat penggunaan terbaik dari slot waktu. Sumber data dapat diberi slot waktu hanya jika memiliki data untuk mengirim. Sebuah stasiun terpusat dapat menempatkan slot waktu berdasarkan kebutuhan. Mekanisme ini dikenal sebagai time division multiplexing statistik atau yang disingkat dengan STDM. Dalam STDM, sumber data diberikan slot waktu hanya jika memiliki data untuk mengirim, dibandingkan dengan sinkron TDM. Ini adalah teknis yang lebih efisien karena slot waktu tidak terbuang. Yang selanjutnya di 7.4 yaitu menjelaskan wave division multiplexing.
Gelombang diffusion multiplexing atau yang disingkat dengan WDM digunakan dalam serat optik. Dalam komunikasi serat optik, sinyal yang sesuai keseluruhan diterjemahkan ke frekuensi optik. Umumnya dinyatakan dalam panjang gelombang dan ditransmisikan. Ini frekuensi optik diungkapkan oleh panjang gelombang setara dengan dinotasikan dengan lambda. Alih-alih mengirimkan hanya satu sinyal pada bahan tersebut, jika dua atau lebih sinyal dikirim pada serat yang sama pada frekuensi yang berbeda atau panjang gelombang. Hal itu disebut WDM. Pada tahun 1994, ini menunjukkan sinyal frekuensi harus dipisahkan secara luas. Biasanya 1310 nanometer dan 1550 nanometer. Oleh karena itu, hanya menggunakan dua panjang gelombang dapat melipat gandakan kapasitas serat, seperti ditunjukkan pada gambar 7.6. Di gambar 7.6 yaitu menjelaskan cara kerja dari wave diffusion multiplexing, di mana ada tiga inputan yang masuk ke dalam WDM dan menghasilkan tiga output. Perhatikan bahwa dalam WDM, serat single mode membawa yang selanjutnya yaitu di 7.41, di WDM merupakan perpanjangan dari WDM. Sejumlah besar panjang gelombang yang digunakan untuk mengirim data dari sumber yang berbeda. Kecepatan data sampai tingkat terabit per detik dapat dicapai dengan menggunakan DWDM. Demikian tugas dari kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.